Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Salsabila dan Tasya Dwi Priyatna akan menjelaskan tentang materi presentasi kelompok kami yang berjudul Psikoterapi sebagai Bengkel Perkembangan Kepribadian. Menurut Bakran Azaki, psikoterapi yaitu pengobatan penyakit dengan cara kebatinan atau penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau kesulitan atau penyuasaan diri atau penyembuhan lewat keyakinan agama dan diskusi personal. Tujuannya yaitu yang pertama, memberi pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, yaitu menggali dan mengembangkan potensi. Yang ketiga, yaitu mengantarkan individu pada perubahan, konstruksi, dan kepribadian. Yang keempat, yaitu meningkatkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, yaitu mengenal, mencintai, dan menemukan esensi diri. Menurut Kore, psikoterapi dapat berorientasi kepada beberapa aspek, baik yaitu aspek kognitif, aspek tingkah laku, dan aspek tindakan. Kore sendiri menjelaskan ada 8 model psikoterapi yang bisa dilakukan oleh konselor kepada klien. Yang pertama yaitu terapi psikoanalitik. Terapi psikoanalitik ini berfokus pada alam bawah sadar klien, pengalaman masa lalu, dan dinamika individu. Yang kedua yaitu terapi eksistensial humanistik. Ini berfokus pada kebebasan individu, makna hidup, tanggung jawab pribadi, dan identitas. Yang ketiga yaitu terapi client center. Terapi ini mengutamakan hubungan terapeutik yang hangat dan tidak menghakimi. Yang keempat yaitu terapi gestalt. Ini berfokus pada di sini dan saat ini serta bagaimana individu mengekspresikan dirinya. Yang kelima yaitu terapi transaksional. Terapi ini menekankan analisis transaksi sosial seseorang. Setiap individu itu memiliki 3 konsep ego, yaitu anak, dewasa, dan orang tua. Yang keenam yaitu terapi tingkah laku. Ini merupakan penerapan prinsip belajar pada gangguan tingkah laku yang lebih spesifik lagi. Yang ketujuh yaitu terapi emosional emotif. Ini menekankan peran pemikiran dan kepercayaan sebagai akar dari masalah pribadi. Yang kedelapan yaitu terapi realitas. Terapi ini adalah terapi jangka pendek yang berfokus pada masa sekarang. Lanjut pada pembahasan faktor yang menghambat kepribadian seseorang. Jadi ada 2 faktor yang dapat menghambat kepribadian seseorang. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Jadi faktor internal ini faktor yang mempengaruhi dari dalam diri pribadi tersebut. Jadi contohnya seperti faktor usia, kemudian faktor motivasi hidupnya, itu juga dapat mempengaruhi kepribadian orang tersebut. Ketika usianya sudah semakin menua, maka kepribadiannya juga akan berbeda daripada kepribadian waktu dia masih muda atau bahkan waktu masih kecil. Kemudian faktor eksternal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor budaya atau faktor lingkungan sekitar. Lanjut pada pembahasan peran psikoterapi terhadap kepribadian seseorang. Jadi psikoterapi sendiri adalah terapi atau pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah mental dengan pendekatan psikologi. Jadi ketika seseorang ini mengalami masalah kepribadiannya, psikoterapi ini berperan untuk menumbuhkan kembali potensi-potensi yang dimiliki seseorang, sehingga seseorang itu menemukan atau memunculkan hal-hal positif yang ada dalam dirinya. Dari situ kepribadian seseorang akan terbentuk menjadi lebih positif, menjadi lebih baik, sehingga si klien ini terhindar dari masalah-masalah kesehatan mental. Sekian dari penjelasan kelompok 5. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.